Arza Monida, Cordelia Jovita, Lorenza. Yuk baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk semangat. Jadi untuk pertemuan hari ini materi kita tentang P5. Jadi untuk P5 ini adalah hal yang baru untuk kalian semuanya atau menjadi pertemuan yang pertama. Jadi untuk pertama nanti kita akan mengenalkan apa itu P5, PPLA. Itu bahwa P5 itu adalah merupakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang disingkat P5. Untuk yang awal banget atau yang dari MTS itu ada tambahnya profil pelajaran Matalin Alamin. Jadi kalau di hukum itu hanya P5 saja. Kalau di madrasah, baik madrasah Hidayah, madrasah Aliyah, Sanawiyah maupun madrasah Aliyah itu ada tambahnya profil pelajaran Matalin Alamin. Nah ini dimensi profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila itu adalah pelajar sepanjang hayat, sebagaimana yang ada dalam ajaran Islam itu bahwa kewajiban menuntut ilmu atau kewajiban belajar itu dimulai dari sejak kapan? Dari sejak lahir sampai meninggal dunia. Jadi ya, bukan kelompoknya terlalu kelompok orang ya. Dua. Nanti ada yang 6, ada yang 5. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan fenomena yang mempengaruhi keberadaan atau kelangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Sehingga, pencemaran lingkungan dapat menyebabkan perubahan pada makhluk hidup lain yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Dalam video ini, kita akan membahas secara singkat tentang pencemaran lingkungan yang terdiri dari pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Definisi pencemaran. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran lingkungan dapat terjadi oleh faktor alam seperti bencana gunung meletus, gempa bumi, atau tsunami. Sedangkan faktor non-alam dapat disebabkan oleh aktivitas manusia. Pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya, kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak lagi berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Faktor penyebab pencemaran air dapat berupa pembuangan limbah yang berasal dari limbah industri,
limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Pencemaran air menghasilkan dampak yang tidak menguntungkan bagi lingkungan. Dampak tersebut dapat berupa penurunan kualitas lingkungan, gangguan kesehatan, kerusakan ekosistem, dan masih banyak dampak yang tidak menguntungkan lainnya. Salah satu cara penanggulangan pencemaran air adalah dengan melakukan pengolahan limbah. Penggunaan prinsip ekologi yang dikenal dengan istilah 4R, yaitu reduce, reuse, recycle, dan repair, terbukti dapat meminimalisir pencemaran air. Pencemaran udara. Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Pencemaran udara dapat berupa pencemaran udara primer, yakni pencemaran yang disebabkan langsung oleh sumber pencemar seperti peningkatan kadar karbon dioksida oleh aktivitas pembakaran. Dan pencemaran udara sekunder, yakni pencemaran yang terjadi disebabkan oleh reaksi antara substansi pencemar udara yang terjadi di atmosfer, seperti pembentukan ozon. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh aktivitas alam seperti pemanasan global dan aktivitas manusia seperti pembakaran sampah, asap industri, asap kendaraan, dan lain sebagainya. Dampak pencemaran udara dapat mengakibatkan kerugian bagi banyak organisme di bumi. Dampak tersebut dapat berupa gangguan kesehatan, kerusakan tanaman, efek rumah kaca, dan rusaknya lapisan ozon. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Penyebab terjadinya pencemaran tanah diantaranya adalah limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Dampak dari pencemaran tanah dapat berupa hilangnya kesuburan tanah, meracuni air tanah, hilangnya keseimbangan ekosistem, dan masih banyak dampak negatif lainnya. Upaya penanggulangan pencemaran tanah dapat dilakukan dengan remediasi dan bioremediasi. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Sedangkan bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Bioremediasi bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun. Yang selanjutnya, ini yang tugas dan harus kamu kerjakan di gambar tugas kelompok itu. Jadi di dalam kehidupan kita itu kita nggak akan terlepas dari yang namanya air, udara, artinya apa tadi? Tanah. Ada yang nggak butuh ketiganya itu? Ada yang nggak butuh dari ketiga ini? Butuh tenaga?
berbahaya. Kalau banjir airnya banyak tuh ya, ini bukan bahaya. Jadi sesuatu itu kalau sedikit bermanfaat, kalau banyak berbahaya. Nah, jadi ketiga aspek ini yang harus kita jaga supaya tidak tercemar. Silakan kamu kerjakan tinggal dikatakan dulu. Kerja kelompok. Silakan kamu kerjakan tinggal dikatakan dulu. Kerja kelompok. Dibacakan hasil diskusinya. Untuk yang kelompok A, ada berapa permasalahan lingkungan? Silakan dibacakan bacakannya. Permasalahan lingkungannya. Nah, dampak dari permasalahan lingkungan itu apa? Dampak dari permasalahan lingkungan tadi apa? Peristiwa alam dan saat terhadap lingkungan. Gerakan buang sampah pada tempat